Berita Cendana TV, Suara Anak Pelosok. Keluarga besar Manggarai Kota Kupang resmi mendeklarasikan dukungan kepada paket calon gubernur dan wakil gubernur NTT Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu atau yang akrab disapa paket Siaga. Deklarasi itu berlangsung Senin pagi di Kelurahan Oebufu, Kota Kupang. Deklarasi keluarga besar Manggarai Raya Kota Kupang kepada pasangan Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu berlangsung dengan penuh keakraban dan kekeluargaan. Paket calon gubernur dan wakil gubernur NTT Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu hadir dalam kesempatan itu dengan mengenakan pakaian adat khas Manggarai. Turut hadir juga para tokoh sesepuh dan ratusan pendukung dari keluarga besar Manggarai Kota Kupang. Pius Rengka, salah satu tokoh keluarga besar Manggarai Kota Kupang, dalam kesempatan itu meminta kepada semua pihak untuk mendukung dengan penuh paket siaga yang dipastikan memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat NTT. Dalam kesempatan itu, Pius Rengka meminta agar melalui pertemuan keluarga ini dapat membangun suatu konsolidasi yang baik guna memenangkan paket siaga dalam pilkada kali ini. Mereka, apakah ucapannya tepat sesuai dengan apa yang dijanjikan? Jangan berhenti kalau sudah duduk, sudah selesai, sudah barang ini. Jangan. Demokrasi yang baik yang tumbuh ialah para aktor pejuangnya tidak pernah berhenti untuk mengontrol orang yang diperjuangkan. Dan yang berikut, saya katakan, kalau saya memilih Pak Simon dan Ade Andri, bukan untuk kepentingan mereka dia, bukan. Itu salah. Menurut saya, itu adalah untuk kepentingan saya yang memilih. Karena saya memilih, itulah yang memiliki persoalan, agar persoalan itu bisa diselesaikan oleh orang yang dipilih. Kan begitu kan? Gitu kan? Kemudian setelah 4 aktor tadi itu, jangan lupa ada satu yang selalu kita pegang, ialah Tuhan. Mengapa Tuhan? Karena semua jalan manusia masuk akal dan mungkin benar, tetapi kalau Tuhan tidak merestui, kita susah. Hal senada diungkapkan Marius Jelamuh dengan menyentil status Provinsi NTT yang menjadi daerah termiskin di Indonesia. Untuk itu, melalui paket siaga diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pariwisata guna meningkatkan pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Setelah 28 tahun saya berada dalam pemerintah, bekerja dengan sejak Bapak Gubernur Musa Kabi sampai dengan Bapak Victor, posisi NTT masih 3 terbelakang di Indonesia. Di zaman Pak Ben Bui, Nusa Tenggara Timur sempat urutan kedua setelah Sulawesi Selatan. Urutan kedua di Indonesia Timur setelah Sulawesi Selatan, ya, dengan penduduk 5 juta lebih. Tapi dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, itu turun. Nah, sekarang kita analisis ekonomi. Kontribusi terbesar untuk PDRB kita masih dari pertanian, 43% lebih. 43% Bapak Gubernur. Artinya apa? Artinya itu yang digerakkan pertama. Kalau saya lihat visi-misinya bagus kan. Pertanian. Ya. Lalu didukung oleh sektor-sektor lain. Ya. Sementara itu, calon wakil gubernur NTT Adrianus Garu berjanji paket siaga akan terus melakukan aktivitas sosial bagi masyarakat sekalipun tidak terpilih nanti dalam perhelatan pilkada kali ini. Meski demikian, Adrianus berjanji akan memberikan fokus utama pada pelayanan publik jika nantinya dipercaya masyarakat memimpin NTT 5 tahun ke depan. Makanya mohon restu. Nah, terus kaitan sedikit seperti apa rancangan kami ke depan, itu memang sudah kami pikirkan bersama. Yang salah satu yang perlu kita perbaiki adalah perbaikan pelayanan publik. Om saya sempat dulu waktu masih jadi Karis Pariwisata, banyak waktu saya di DPD yang kita perjuangkan bersama untuk NTT Pariwisata. Termasuk nanti kita mau revitalisasi seluruh rumah adat, rumah raja-raja yang ada di NTT. Kita akan revitalisasi karena itu menjadi pusat sejarah. Jangan ditinggalkan sejarah. Dan saya mulai di Manggarai 41 zaman saya DPD, rumah adat yang sudah kita bangun dari APBN. Tentu Bapak Ibu, mungkin besok yang paling banyak kita diskusi di GOR,
karena di sana nanti merupakan acara puncak sekalian launching program kami berdua. Ya, saya lapor juga Pak calon gubernur. Ya, sesuai kemarin saya telepon, saya minta Om Ines dari cari burung merpati 2. Kita mau meletakkan sebuah tradisi politik baru di NTT. Boleh beda tapi jangan jadi musuh. Kita berdamai dan jangan hindari lagi politik kelompok. Ini yang membuat rusak. Dan kami dua dari awal sudah diskusi itu. Kenapa kecelakaan kecil ini ada? Karena orang sudah berkelompok. Akhirnya tidak konsentrasi menurut saya, hanya bangun dinasti kelompok. Ini yang menjadi fair. Hingga besok kita simbol 2 burung merpati gitu. Kita lepas supaya suasana baik. Untuk apa kita ini? Rajin ke gereja tapi hati masih busuk. Ya udahlah, lalu jangan bikin malu Tuhan lah, tidur aja di rumah ya. Bicara kemanusiaan ini, siapapun ikut politik ini karena membantu kesulitan manusia-manusia lain yang ada di sekitar kita. Jadi bukan hanya sekedar mau ikut politik, gagak-gagak taruh pangkat, senang-senang naik mobil mewah, tidur rumah dinas. Nah, ini kecelakaan. Setelah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak termasuk keluarga besar Manggarai di Kota Kupang, Paket Siaga berencana akan menggelar deklarasi tingkat partai sebelum mendaftar pada tanggal 27 Agustus di KPU Provinsi NTT. Julius Tamono, Kota Kupang, Cendana TV.